Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anak kelas 5B yang Ibu Rima sayangi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Rima dalam pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, agar kita selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan baik dan juga dengan semangat. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah menonton video yang Ibu Rima berikan ya. Itu merupakan pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita masih di tema 7, masuk ke subtema 1, yaitu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tetapi kita udah masuk ke pembelajaran 2 ya. Nah, silahkan dibuka bukunya. Pertama-tama Ibu Rima ingin menjelaskan tentang bagaimana dan apa itu membandingkan isi teks. Nah, untuk mengetahuinya, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih membandingkan isi teks bacaan itu? Nah, membandingkan isi teks bacaan itu adalah upaya untuk mencari persamaan dan atau perbedaan isi dua teks. Nah, jadi dari dua teks itu kita cari ya persamaan dan perbedaannya. Nah, untuk dapat membandingkan dan mencari kesamaan atau perbedaan teks bacaan dapat dilakukan dengan membaca kedua teks tersebut secara keseluruhan dan berulang-ulang. Ingat ya, dibaca keseluruhan dan berulang-ulang. Nah, yang ketiga, teknik membaca yang dapat kita gunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari dua teks bacaan adalah dengan menggunakan teknik membaca sekilas yang disebut skimming. Diingat ya anak-anak. Nah, ini kita agar lebih jelas, kita langsung ke contoh ya. Ibu Rima berikan contoh. Nah, di sini ada teks 1, Ibu Rima bacakan, tolong didengarkan dengan seksama. Olahraga telah memasyarakat di kalangan generasi muda, baik di kota maupun di desa. Segala bidang olahraga mereka lakukan, misalnya olahraga sepak bola, voli, dan atletik. Akhir-akhir ini olahraga sepak bola sangat diminati kalangan luas. Olahraga tersebut cukup dilakukan di dalam gedung dengan ruangan yang tidak luas. Olahraga tersebut adalah futsal. Olahraga ini seperti sepak bola, tetapi setiap regu hanya terdiri atas 5 orang. Nah, itu dia teks 1 yang sudah Ibu Rima bacakan. Kita lanjut ke teks yang kedua ya. Tolong disimak baik-baik, didengarkan, dan juga kalian sambil membaca dalam hati. Sepak bola telah dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa. Di setiap kota ada perkumpulan sepak bola. Setiap organisasi pemuda yang ada tidak pernah meninggalkan program olahraga ini. Jika ingin berolahraga sepak bola tanpa menggunakan lapangan yang luas dan pemain yang banyak, olahraga futsal adalah jawabannya. Futsal hanya memerlukan 5 orang pemain setiap regu. Tempatnya pun cukup di dalam gedung. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah menyimak kan teks yang kedua ini? Nah, selanjutnya kita akan membandingkan teks yang satu tadi dengan teks yang kedua. Silahkan diperhatikan baik-baik ya bagaimana cara membandingkannya. Baik, kita akan membandingkannya ya. Pertama-tama anak-anak silahkan membuat tabel dulu seperti ini. Kemudian diisi ya, hal yang dibandingkan itu apa. Kemudian atas yang kolom kedua teks 1 dan kolom ketiga adalah teks 2. Di sini kita akan membandingkan dengan prosedur pertanyaan apa, kapan, siapa,
di mana, bagaimana, dan mengapa. Usahakan harus menggunakan prosedur itu ya. Baik, yang pertama yaitu apa nama olahraga yang akhir-akhir ini digemari hampir seluruh lapisan masyarakat. Di teks 1 telah disebutkan bahwa olahraga itu adalah futsal dan sama dengan di teks 2 yaitu futsal. Yang kedua, kapan mulai digemarinya olahraga futsal? Akhir-akhir ini ya, di teks 1, di teks 2 juga seperti itu. Yang ketiga, siapa yang melakukan program olahraga futsal? Di teks 1 dapat kita dapatkan informasi bahwa masyarakat kalangan muda yang melakukannya ya. Di teks 2 hampir seluruh lapisan masyarakat. Pertanyaan keempat, di mana berkembangnya olahraga futsal? Teks 1 dan teks 2 sama-sama jawabannya di kota sampai di desa ya. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana minat masyarakat terhadap olahraga futsal? Nah, dapat kita baca tadi bahwa jawabannya sama ya. Teks 1 dan teks 2 sama-sama sangat tinggi peminat dari olahraga ini. Dan pertanyaan terakhir, mengapa olahraga futsal sangat diminati? Baik di teks 1 maupun di teks 2 dapat kita dapatkan informasi bahwa digemarinya atau diminatinya olahraga ini karena tidak harus dilakukan di lapangan luas dan bisa dilakukan hanya dengan 5 orang pemain dalam satu regu. Jadi tidak butuh banyak pemain ya. Makanya olahraga futsal ini sangat digemari. Selain tidak membutuhkan banyak pemain, juga tidak membutuhkan lapangan yang luas. Di dalam gedung pun bisa dilakukan ya. Nah, jadi anak-anak sudah mengerti ya bagaimana cara kita membandingkan dua teks. Baik, karena Ibu Rimo sudah memberikan contoh, kalian sekarang silakan menyiapkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, diskusikan bersama orang tuamu. Lakukan diskusi untuk membandingkan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda di Indonesia. Gunakan perbandingan dengan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lihat buku pendamping kalian tema 7 halaman 9 ya. Nah, sekarang kita ke muatan mata pelajaran IPA. Mengenal sifat-sifat benda. Nah, benda ada 3 macam. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat ini bentuknya tidak dipengaruhi wadahnya ya. Wadah itu adalah tempat. Nah, benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Contohnya pensil yang kalian gunakan sehari-hari, atau pulpen, penghapus, segala benda padat yang jika dipindahkan tempatnya, dia tidak akan berubah ya. Bisa kalian buktikan sendiri di rumah. Silakan pindahkan pensil kalian, tidak akan berubah bentuk loh. Nah, yang kedua ini benda cair. Bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya ini bentuk air minuman dalam kaleng berubah jika kita tuang ke dalam gelas seperti gambar di samping ini. Nah, yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita memompa balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita memompanya, maka semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Contohnya seperti gambar ini. Nah, kemudian kita mempelajari tentang perubahan wujud benda padat, cair, dan juga gas. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair atau melebur, yaitu padat menjadi cair. Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contohnya es batu yang mencair dan juga lilin yang mencair terkena api. Yang kedua, membeku, yaitu cair menjadi padat. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat karena adanya pendinginan. Contohnya air yang membeku di dalam kulkas atau freezer dan lilin yang membeku dengan sendirinya. Nah, kemudian mengembun, gas menjadi cair.
Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair, contohnya ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah dan embun pada tanaman di pagi hari. Apakah kalian pernah pagi-pagi hari keluar dan melihat bahwa ada embun di tanaman-tanaman depan rumah kalian? Nah, itu merupakan perubahan wujud benda yang dinamakan mengembun ya. Nah, yang keempat, menguap, cair menjadi gas. Perubahan wujud dari benda cair menjadi gas, contohnya air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis, dan bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis karena menguap menjadi gas. Menyublim, perubahan wujud dari benda padat menjadi gas, contohnya kapur barus yang disimpan di tempat terbuka lama-kelamaan habis. Yang terakhir, mengkristal, gas menjadi padat. Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat, contohnya parfum yang disemprotkan ke tubuh akan terlihat seperti butiran-butiran kecil, dan peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Nah, diperhatikan contohnya baik-baik ya anak-anak, agar nanti jika ibu memberi latihan, kalian dapat menjawab dengan tepat. Dan alangkah lebih baiknya jika kalian mencatat hal-hal penting dari video yang Ibu Rima berikan ini ya. Nah, kita masuk ke muatan pembelajaran SBDP. Ciri-ciri lagu wajib nasional. Nah, yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, sekian dulu ya video pembelajaran dari Ibu Rima. Terima kasih sudah menyimak. Dan insya Allah setelah ini Ibu berikan video contoh menyanyi lagu nasional ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.